Yang pertama akan dijelaskan mengenai prinsip yang terdapat dalam kasus yang pertama ini. Prinsip yang terdapat dalam kasus ini adalah yang pertama, integritas. Prinsip ini mengharapkan semua profesi akuntan harus jujur dan lugas. Akan tetapi pada kasus ini, Rick mengetahui bahwa terdapat kesalahan pada pencatatan. Akan tetapi ia mendiamkan diri dan ikut dalam mengelabui fakta agar bank dapat memberikan pinjaman kepada mereka. Yang kedua adalah profesionalitas. Prinsip ini mengharapkan profesi akuntan dapat menjalankan profesinya secara sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Pada kasus ini, Rick membantu perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan dan menutupi segala kekurangan yang mungkin dapat menghambat dalam mendapatkan pinjaman dari bank, sehingga prinsip pengungkapan dalam pencatatan telah dilanggar pada kasus ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fakta yang relevan, siapa yang melakukan dan siapa yang harusnya menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama akan dijelaskan mengenai fakta yang relevan. Terus melakukan manipulasi laporan agar bank dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Di samping itu, Rick mengetahui tindakan atasannya dan ikut serta dalam mengelabui bank. Rick melakukan hal tersebut karena mendapatkan tekanan di mana Ruth sangat mempercayainya dan Rick tidak mau kehilangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya, pihak yang dirugikan. Menurut saya pihak yang dirugikan adalah perusahaannya sendiri. Kenapa? Karena jika ketahuan oleh bank bahwa perusahaan ini memiliki masalah finansial, mungkin perusahaan tersebut akan dinyatakan bangkrut. Kemudian yang kedua adalah Rick dan Ruth. Mereka ikut terlibat dan mengetahui adanya tindakan manipulasi laporan keuangan ini, sehingga mereka mungkin saja akan dikenai pidana. Kemudian siapa yang harusnya bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini? Menurut saya auditor perusahaan seharusnya mengetahui hal ini ketika mengecek laporan perusahaan dan membujuk Ruth dan Rick untuk segera perbaiki laporan tersebut sebelum kasus ini terkuak. Jika auditor internal agak sulit, maka dapat dilakukan oleh auditor eksternal karena lebih bersifat independen. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai penyebab kenapa orang tersebut akan melakukan manipulasi sebagai dari sisi akuntan. Menurut saya yang menyebabkan seorang karyawan seperti Rick untuk ikut serta melakukan tindakan manipulasi adalah dia mendapatkan ancaman agar dapat mempertahankan pekerjaan tersebut, dan mungkin dia mempunyai sifat loyalitas terhadap atasan yang membuat ia sulit untuk menegur hal manipulasi tersebut. Kemudian yang keempat, saran yang bisa diberikan itu seharusnya perusahaan tersebut tidak perlu melakukan manipulasi untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Cara lain yang bisa dilakukan mungkin dengan cepat menagih segala piutang, kemudian memperkecil beban operasional agar kinerja perusahaan tampaknya lebih bagus daripada harus memanipulasi laba yang didapatkan.
Selanjutnya untuk kasus yang kedua, prinsip yang berkaitan pada kasus yang terdapat pada kasus kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Art sebagai pimpinan perusahaan mengetahui bahwa aset tersebut sudah tidak sesuai dengan nilai pasar. Akan tetapi ia bersikeras untuk tidak melakukan revaluasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip integritas yaitu jujur dan lugas. Kemudian prinsip yang kedua adalah profesional dan kompeten. Penny sebagai controller sudah menjalankan prinsip ini. Ia berkali-kali menegaskan bahwa inventaris tersebut harus direvaluasi sesuai harga pasar dan kondisi fisik barang. Hal ini membuktikan Penny sangat bertindak sesuai kompetensinya. Yang ketiga, profesionalitas. Seharusnya kondisi fisik aset yang sudah kurang bagus harus diungkapkan dan direvaluasi. Akan tetapi perusahaan tidak melakukan pengungkapan sehingga dapat dikatakan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu disclosure. Selanjutnya untuk kasus kedua kita akan bahas mengenai fakta yang relevan, pihak yang dirugikan dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini. Fakta relevan itu menurut saya tidak diadakannya revaluasi adalah niat dari Art sebagai pimpinan perusahaan. Di samping itu, Ron, Penny, dan Rhonda telah mengetahui bahwa kondisi fisik inventaris kurang bagus, akan tetapi Art bersikeras untuk tidak melakukan revaluasi aset. Kemudian pihak yang dirugikan menurut saya itu tentu perusahaan sendiri. Jika kondisi inventaris kurang layak, akan sulit untuk dijual dengan harga yang tinggi. Hal ini tentu akan membuat perusahaan menjadi rugi dan pendapatan yang diterima akan berkurang, tidak sesuai target yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu adalah Art. Jika diaudit dan auditor mengungkapkan bahwa asetnya dinilai secara tidak wajar, maka mungkin sanksi pidana. Kemudian resolusi, siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaian kasus ini? Menurut saya seharusnya akuntan perusahaan dan auditor internal harusnya terus membujuk Art untuk melakukan evaluasi sebelum benar-benar terungkap oleh pihak lain dan membuat perusahaan semakin merugi. Selanjutnya akan dijelaskan apa yang menjadi penyebab kenapa mereka ingin melakukan hal tersebut. Menurut saya yang menyebabkan Art ingin melakukan hal tersebut adalah mungkin dikarenakan Art ingin menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai aset yang nilainya tinggi, karena nilai aset menunjukkan seberapa besar nilai perusahaan tersebut, sehingga dia tidak ingin melakukan revaluasi. Kemudian yang keempat, seharusnya kira-kira saran apa yang bisa diberikan atas kasus tersebut? Menurut saya seharusnya perusahaan melakukan revaluasi agar dapat setidaknya dijual dengan harga yang wajar dan dapat dijual sebelum barang-barang tersebut benar-benar rusak. Dengan begitu, mungkin masih ada pendapatan yang masuk daripada ketika inventaris sudah numpuk dan tidak layak dijual lagi.